Melanjutkan kisah Fantastic Four, cerita diawali dengan memperlihatkan benda langit yang jatuh ke bumi dan menimbulkan fenomena aneh di setiap lokasi yang dilewatinya, seperti padang gurun di Mesir yang tiba-tiba turun hujan salju, danau yang seketika membeku, listrik di kota yang tiba-tiba mati total, dan kebangkitan Victor dari kekalahan sebelumnya. Dan kisah masih akan berfokus pada grup superhero Fantastic Four, di mana Reed dan Susan yang di film pertamanya sepakat untuk melanjutkan hubungannya pun kini sudah masuk dalam tahap lebih lanjut, yaitu menikah, yang kebetulan akan diselenggarakan beberapa hari lagi. And all the media want to know about Most romantic thing you've ever said to me. Mereka berempat kini sudah punya markas atau laboratorium sendiri yang tentunya lebih canggih, tapi tidak secanggih milik Tony Stark. Johnny yang hobi pesta pun mengajak Reed untuk pesta bujang sebelum benar-benar menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, yang karena belum pernah melakukannya, Reed pun setuju untuk mengikuti ide tersebut. This is it. Bersamaan dengan Reed, Johnny, dan Ben yang sedang berpesta, markas mereka pun kedatangan seorang jenderal bersama anggotanya yang datang dengan terburu-buru seperti ada sesuatu yang sangat urgent, yang karena Reed tidak ada di tempat, Susan yang kebetulan sedang standby pun membawa jenderal ke pesta lajang untuk menemui Reed secara langsung. Okay. Dan ya, sebagai seseorang yang dijuluki sebagai yang paling jenius di Marvel Universe, kelakuan Reed nampaknya tidak mencerminkan predikat tersebut, yang saat dia menyadari kedatangan Susan dan Pak Jenderal, Reed pun menjadi malu sendiri dan meminta maaf atas joget pargoinya barusan. How does Reed know the general? Tanpa buang waktu, Jenderal langsung menjelaskan masalah urgen yang sedang dihadapinya terkait benda angkasa yang melewati atmosfer bumi dan menyebabkan beberapa fenomena aneh. Salah satunya adalah kemunculan lubang berdiameter 200 meter yang karena objek tersebut masih belum diketahui, Jenderal pun meminta Reed sang manusia jenius untuk membuatkan semacam sensor alat atau alat apapun untuk bisa menangkapnya. Namun dengan lantang, Reed langsung menolak permintaan tersebut dengan alasan ingin fokus pada acara pernikahannya yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Even from you. Sikap Reed barusan pun mendapat respon yang sangat baik dari Susan yang menganggap itu adalah hal paling romantis yang pernah Susan terima. Reed rela meninggalkan pekerjaannya demi untuk Susan dan pernikahan mereka berdua, yang pada kenyataannya Reed diam-diam membuat alat sensor tersebut dengan Ben yang tak sengaja memergokinya. Don't tell Johnny what? Great. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Reed dan Susan. Semua media mengeluh-elukan nama mereka berdua yang memang sedang naik daunnya, yang di saat Susan sedang gugup menghadapi pernikahannya, Reed justru malah sibuk mengurusi alat sensornya untuk melacak keberadaan objek angkasa tersebut, sehingga dia pun mengalami kelelahan hingga harus dibopong oleh si Ben. Now, that's it. Good, that's great. I heard of getting cold feet. Tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu. Reed dan Susan nampak sangat bahagia sekaligus deg-degan, terutama Reed yang sebentar lagi akan melakukan ijab kabul, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga saat listrik dan alat elektronik tiba-tiba mati total, termasuk sebuah helikopter yang sedang meliput acara ini, sehingga ya, acara pernikahan ini pun kacau balau gara-gara kemunculan objek angkasa yang kebetulan melewati kota ini, di mana Johnny yang sedang mengenakan jas mahal pun agak keberatan ketika Reed menyuruhnya untuk terbang mengejar objek tersebut. Dan ya, objek angkasa ini ternyata menyerupai bentuk manusia yang sering muncul di pinggir jalan lampu merah, yakni manusia silver, tapi menggunakan papan seluncur, di mana keduanya terlibat kejar-kejaran yang membuat Johnny harus memaksimalkan api dari dalam tubuhnya. Johnny pun dibuat tidak walakaya ketika manusia silver ini mencekik dan membawanya mendekati atmosfer, di mana Johnny dilempar begitu saja hingga nyungsruk di padang pasir Timur Tengah. Di
Di markas, Johnny pun menjelaskan secara detail tentang bentuk dari si Silver Surfer alias manusia silver yang ditemuinya, di mana Reed mengambil kesimpulan bahwa si manusia silver ini memancarkan energi kosmik yang cukup kuat sekaligus itulah alasan kenapa banyak terjadi fenomena aneh di beberapa wilayah di dunia yang pada saat Johnny minta izin untuk istirahat, tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang aneh pada tubuhnya yang ketika Susan sang kakak mencoba membantu dengan menyentuhnya, tiba-tiba Checked out. ya, nampaknya pertemuan Johnny dengan si manusia silver telah membuat molekul pada tubuhnya menjadi tidak stabil, sehingga apabila Reed, Susan, atau Ben menyentuh Johnny, maka kekuatan mereka akan saling tertukar, yang hal itu dimanfaatkan Ben untuk iseng dengan menyentuh Johnny dan saling menukarkan kekuatannya masing-masing. It could be fun. No, Ben! Come on! Oh, yes. Beralih ke kutub selatan, ketika si manusia silver sedang membuat lubang besar, muncullah Victor yang rupanya sudah bebas dan berhasil bangkit kembali, di mana Victor menyampaikan rasa terima kasih kepada si manusia silver karena berkat energi kosmik yang dipancarkannya, Victor bisa bangkit dari pembekuannya. Namun ketika si manusia silver diajak berdialog, dia pun ngaleos begitu saja hingga membuat Victor merasa agak tersinggung, sehingga dia memutuskan untuk menyerangnya, tetapi berkat serangan energi kosmik yang dilepaskan oleh si manusia silver, pengelupasan kulit yang dialami Victor pun kembali pulih dengan sendirinya. Sementara Reed sendiri baru saja berhasil menemukan fakta mengejutkan tentang sosok si manusia silver yang ternyata sudah mengunjungi banyak sekali planet di alam semesta, dan yang mengerikan adalah semua planet yang dia singgahi kini sudah tidak ada alias sudah hancur, sehingga planet bumi tercinta kita ini kemungkinan akan mengalami nasib yang sama dalam waktu kurang lebih 8 hari lagi. I've been cross-referencing the surface radiation. How are we gonna stop him? We don't even know. Tak lama, lubang serupa pun muncul di tengah sungai yang berada tepat di kota besar, yang dampak dari kemunculannya mengakibatkan retakan yang cukup besar hingga membuat satu wahana komodi putra raksasa mengalami kerusakan parah. Beruntung ada Fantastic Four yang datang di waktu yang tepat, sehingga tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Akibat kejadian itu, Bapak Jenderal pun marah besar kepada Reed yang gagal dalam mengenangani si manusia silver, sehingga beliau memutuskan untuk menambah orang yang dianggap cukup kompeten, yang tiada lain adalah Victor Von Doom yang kini sudah kembali normal seperti sebelumnya. Awalnya Reed menolak bekerja sama dengan Victor, tetapi karena ini adalah perintah dari Bapak Jenderal, maka Reed tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Peran Victor di sini adalah untuk membantu Reed menciptakan sebuah alat yang bisa memisahkan manusia silver dari papannya, karena berdasarkan rekaman video yang diambil oleh Victor, sumber kekuatan si manusia silver terletak pada papannya, sehingga satu-satunya cara untuk melumpuhkannya adalah dengan memisahkan si manusia silver dari papan saktinya. Setelah alatnya selesai dibuat, mereka semua pun langsung menjalankan rencana untuk melumpuhkan si manusia silver yang kebetulan sedang berada di sekitaran hutan belantara, di mana Reed dan Fantastic Four sendiri langsung memasang 4 alat pelumpuh di 4 titik lokasi yang berbeda, yang ketika mereka sedang melakukannya, tiba-tiba saja muncul manusia silver di hadapan Susan, di mana medan energinya sama sekali tidak berguna untuk si manusia silver ini, yang di situ Susan terlibat sedikit percakapan atau dialog yang pada intinya si manusia silver ini mengaku bahwa dia hanyalah seorang navigator pembawa yang bertugas untuk menentukan planet mana yang akan dihancurkan. Yang belum juga percakapan selesai, si jenderal sudah keburu menembakkan rudal, sehingga karena si manusia silver berniat untuk kabur, Reed secepatnya mengaktifkan alat pelumpuh yang membuatnya langsung jatuh terpisah dari papan saktinya, sehingga Bapak Jenderal dan pasukan bisa dengan mudah menangkap dan membawanya ke fasilitas rahasia militer. Di sana, Fantastic Four dilarang untuk ikut campur lebih lanjut dikarenakan tugas mereka sudah selesai dan tidak dibutuhkan lagi. Sementara si manusia silver akan menghadapi sesi interogasi yang cukup keras dari seorang interrogator arogan yang memang ingin merasakan rasanya menyiksa makhluk dari luar angkasa.
Susan yang tadi sempat bercakap dengan si manusia silver pun merasa bahwa mereka masih punya peluang untuk menyelamatkan planet bumi dengan cara melakukan negosiasi dengan si manusia silver itu sendiri, sehingga Susan menggunakan kekuatan tembus pandangnya untuk menyusup dan masuk ke dalam ruangan tempat si manusia silver disekap. Di sana, Susan langsung bertanya perihal kedatangannya ke planet bumi karena jika bukan dia sang penghancurnya, lantas siapa? The one I serve. Who do you serve? Sesuai percakapan tadi di hutan, si manusia silver hanyalah seorang navigator atau pembawa sekaligus pelayan untuk seorang majikan, di mana majikan yang dimaksud adalah sosok entitas bernama Galactus yang merupakan makhluk kuno yang sejak awal terciptanya alam semesta sudah menjadi sosok pemakan planet dan lapar akan kehidupan organik. Sama seperti Susan dan umat manusia lain, si manusia silver hanyalah makhluk biasa yang tidak memiliki daya dan upaya menghadapi sosok mengerikan Galactus ini, sampai dia membuat perjanjian dengan Galactus untuk menjadi pelayannya dengan syarat tidak memakan planetnya, di mana Galactus memberikan sebuah papan sakti sebagai modal untuk si manusia silver memiliki kekuatan agar bisa berkeliling alam semesta mencari planet-planet yang memiliki kehidupan untuk dimakan oleh si Galactus tersebut. My service spares my world. Alasan kenapa manusia silver menyelamatkan Susan dari rudal ketika di hutan adalah karena Susan mengingatkannya akan sosok sang istri yang ada di planetnya. Namun semua itu hanyalah sia-sia karena Galactus sudah tiba di tata surya kita dan dalam beberapa hari lagi akan tiba di planet bumi. Yang ketika Susan bertanya apakah ada cara lain untuk menyelamatkan planet bumi, si manusia silver pun menjawab bahwa satu-satunya cara untuk mencegah semua ini adalah dengan membawa papan tersebut sejauh mungkin dari planet bumi, dikarenakan papan itulah yang menjadi penyebab kenapa Galactus datang ke planet ini. Tepat saat Susan menyadari akan pentingnya papan itu, Victor justru baru saja mendapat izin untuk menelitinya secara pribadi, di mana dia sepenuhnya menyadari akan besarnya energi dan kekuatan yang berasal dari papannya, sehingga Victor nekat membunuh semua tentara untuk bisa memiliki papan sakti tersebut. Victor pun menghabisi semua orang termasuk si Bapak Jenderal dan menghantamkan benda keras kepada Ben yang membuat dia dan Reed nyungsep di dinding beton, yang karena Victor keburu kabur membawa papannya, tidak ada cara lain lagi bagi mereka untuk mengejarnya sekaligus membawa serta si manusia silver yang menjadi pemilik sah atas papan saksi tersebut. Ah, crap. Help. Setelah pesawat Fantastic Four tiba, mereka semua langsung berlari menuju ke dalam pesawat. Namun perjalanan mereka sempat terhalang oleh seorang tentara wanita yang mencegat mereka untuk kabur. Tetapi Johnny berhasil mengatasi hal itu dengan cukup baik. Menggunakan pesawat khas Fantastic Four, mereka berlima pun langsung berangkat mengejar Victor untuk menjelaskan tentang papan tersebut. Tapi tiba-tiba saat sedang bertarung itulah, Reed dan Susan mencoba untuk membuat Victor mengerti tentang nasib planet bumi apabila papanya tidak diserahkan. Tetapi Victor yang tergiur dengan kekuasaan dan kekuatan besar pun bersikeras untuk tidak mau menyerahkannya, sehingga ya, mereka berlima pun terlempar ke tengah kota, di mana Victor tiba-tiba muncul dengan sebatang besi untuk membunuh si manusia silver, sehingga Susan langsung bertindak untuk melindunginya. Sungguh malang nasib Susan yang harus tewas seketika oleh tombak barusan, di mana pada saat yang bersamaan mereka juga harus mengkhawatirkan Galactus yang sudah tiba di planet bumi, sedangkan papan saktinya masih dipegang oleh si Victor. Karena terdesak, Johnny memiliki ide untuk memanfaatkan anomali aneh yang terjadi pada tubuhnya dengan cara menyentuh ketiga temannya supaya bisa memiliki 4 kekuatan sekaligus. Dengan 4 kekuatan yang disatukan, Johnny pun menghajar Victor secara bertubi-tubi, di mana Ben yang sudah menjadi manusia normal pun masih ingin ikut berkontribusi dengan cara menggunakan crane alias alat berat untuk mengakhiri pertarungan tersebut.
Me. Setelah Victor berhasil dikalahkan, mereka semua kembali pada Susan yang nyawanya sudah tidak tertolong. Pengorbanan yang Susan lakukan jelas bukanlah pengorbanan biasa, karena siapa yang rela mati demi untuk sesosok makhluk luar angkasa yang baru dikenal? Melihat pengorbanan besar yang dilakukan oleh Susan membuat si manusia silver akhirnya terharu, sehingga dia segera memanggil papanya dan menghidupkan kembali Susan menggunakan energi dari papan sakti tersebut. Tepat saat Galactus tinggal sedikit lagi memakan planet bumi, si manusia silver yang melihat jiwa besar penduduk bumi pun akhirnya berubah pikiran dan langsung terbang menuju Galactus untuk membatalkan misi ini. Setibanya di hadapan Galactus, si manusia silver pun memutuskan kontrak kerja dengannya, alias mengundurkan diri sebagai pelayannya dengan cara meledakkan dirinya sendiri menggunakan energi dari papan saktinya. Setelah semua selesai, Reed dan Susan pun akhirnya resmi menikah dan hidup bahagia selama hidup di dunia. Gak tahu di akhirat mah, si manusia silver sendiri terlihat terombang-ambing di angkasa yang luas yang sepertinya akan kembali bangkit untuk melanjutkan film ketiganya. Tamat ending yang cukup mengfantastikan. Pada awalnya si manusia silver dianggap sebagai musuh dan ancaman bagi umat manusia, tetapi berkat cara humanis yang dipakai oleh Susan seperti berdialog dan bertukar pikiran, akhirnya membuat pola pikir si manusia silver perlahan mulai berubah, dan puncaknya adalah ketika Susan rela mengorbankan nyawanya demi untuk melindungi sosok yang bahkan dianggap musuh oleh sebagian banyak orang. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah butuh pengorbanan lebih dalam mengenal musuh, karena terkadang Anda bisa punya kesempatan untuk merubah mereka menjadi teman. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, buntut kuda Dewa Zeus.